Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian pemirsa yang saya hormati, saya Yono Rahmansyah, Camat Cigugur. Untuk sore hari ini saya akan coba bincang-bincang dengan salah satu peternak yang ada di Kecamatan Cigugur. Hari ini atau sore hari ini saya akan coba obrolkan tentang berita atau fenomena yang saat ini melanda di Kecamatan Cigugur, yaitu penyakit mulut dan kuku. Nanti apa dan bagaimana, kemudian juga perjalanan seperti apa, kita akan coba gali lebih jauh. Di samping itu juga, sore hari ini saya juga akan coba sampaikan tentang upaya kecamatan untuk penanganan PMK. Salah satunya adalah kita coba sudah sampaikan untuk formula yang namanya kita namakan JSTI, Jamu Sehat Ternak dan Ikan. Itu sebagai salah satu formula, alternatif formula untuk para peternak untuk penanganan PMK. Nah, sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana tingkat penyembuhan terhadap ternak, kita akan coba gali lebih jauh dengan saudara saya yang satu ini. Demikian untuk pembukaan, dan kita akan coba melangkah bagaimana cara penanganan PMK yang di Kecamatan Cigugur. Iya, Mas Dani, selamat sore Mas Dani. Sore. Iya, senang sekali bisa hadir di sini di podcast saya yang pertama ini. Tentang khusus kita ambil tema nih karena Mas Tani sebagai salah satu yang kena nih, ternaknya kena PMK ini. Alhamdulillah kena, Pak. Alhamdulillah kena ya. Jadi kalau nggak kena itu nggak keren ya. Nggak keren, nggak gaul. Ya syukur nggak kena itu. Ada yang seperti itu. Nah ini kita coba akan sharing-sharing ya Mas Ya, Tani, oke, boleh, Pak. tentang penanganan PMK yang Mas Dani lakukan selama ini. Kemudian kita dari awal dulu lah, bagaimana cerita tentang PMK yang pertama kali datang. Khususnya Mas Dani perkenalkan diri dulu lah, supaya lebih jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani dan profesi saya peternak. Salah satu pengelola lembah Kamuning yang membina ada sekitar 150 peternak. Ya. Jadi di lokasinya di mana, Mas? Di lokasi Cigugur Kuningan. Cigereng, Blok Cigereng. Mungkin kalau farm saya langsung beralamatkan ada di Cigereng. Iya. Nah, bisa cerita nih awal yang PMK ini. Awal PMK itu datang datang dari Jawa Timur. Dikarenakan adalah lalu lintas ternak kita yang memang kurang memadai. Ya. Karena satu, tidak ada karantina dan tidak ada penyuluhan tentang apa sih itu PMK. Dan Indonesia sudah bebas dari PMK itu sekitar 30 tahun yang lalu. Muncul kembali saat ini dan banyak sekali korbannya. Jawa Timur sudah ratusan atau bahkan ribuan sapi yang tumbang dan dikubur massal. Sekarang di Kuningan ini terjangkit sudah hampir 2.700 ekor terjangkit PMK. Dalam kurun waktu cuma 2 bulan. Yeah. Dan memang secara medis penyebaran PMK itu 99% pasti menyebar dan tidak menular ke manusia selama penanganan daging itu betul. Iya. Nah, awal-awal mula masuknya tanggal berapa nih Mas Dani? Tanggal pastinya di Cigereng itu kan saya dengar pertama kali yang kena PMK itu. Cigugur itu awal di Cigereng itu masuk PMK tanggal 16 Mei. Mei ya. 16 Mei 2022 itu baru awal 2 ekor. Iya. 1 bulan berikutnya itu sudah menjadi 1.500 ekor. Iya. Dan penanganan awal secara medis itu hanya diberikan antibiotik, terus analgesik dan vitamin saja. Iya. Tapi itu pun tidak sampai cuman di situ saja. Nah, ada kegiatan dari kecamatan untuk pemberian jamu alternatif JST1. JSTI, sorry. Iya, JSTI. Jamu sehat ternak dan ikan. Iya. Gimana Mas itu? Kalau ini kan kemarin kan kita coba sebagai salah satu alternatif pengobatan. Karena kita menunggu obat-obat yang turun dari dinas, ya kita juga berupaya dari kecamatan untuk memberikan alternatif formula penyembuhan yang kita namakan JSTI, Jamu Sehat Ternak dan Ikan gitu. Itu formula yang memang dikembangkan oleh orang Kuningan juga. Jangan salah, itu orang Kuningan juga, namanya Lumbung Padi Kuningan.
Itu nanti akan saya terangkan lebih jauh. Nah, ini kemarin saya kasihkan ke Mas Dani sebagai salah satu uji coba, apakah efektif atau tidak. Nah, ini silakan bagaimana Mas Dani tentang JST ini sudah diterapkan untuk berapa ekor, kemudian efektivitasnya seperti apa? Silakan. JST ini sudah saya terapkan awal mula kena saya di farm saya itu 16 ekor. Akhirnya JSTI saya pakai dibantu sama Pak Yono ini untuk menggunakan untuk uji coba di sana. Iya, iya. Itu penggunaan 1 liter kita tambahkan dengan 200 liter air dan garam kasar ya, dan garam kasar, kalau garam krosok itu 3 kilo. Itu kita campur dan kita cekokkan setengah liter per ekor, 16 ekor itu dengan populasi kita 32 ekor. 16 ekor yang sudah kena itu sembuh dan tidak menular kemana-mana. Iya, dari 32, 16 itu sudah kena, sudah positif PMK. Yang 16 itu ketika kita pakai JSTI, akhirnya tidak menambah paparan PMK. Jadi dari 32 itu 16-nya udah kena, 16 belum. 16 belum. Nah, 16 yang belum itu ternyata itu tidak terpapar. Tidak terpapar. Tidak terpapar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa JST1 ini bisa meningkatkan imun tubuh si ternak ini. Iya, iya, iya. Jadi awalnya panik, akhirnya dengan masuknya JSTI, akhirnya jadi ya sudah, ini kita pakai selama 2 minggu. Setiap hari kita cekokin itu terus, kita kasih, dan pengembalian produktivitasnya itu relatif lebih cepat dibandingkan kita menggunakan jamu-jamu yang lain. Iya. Gitu. Jadi, dan juga ada yang di bawah naungan saya, ada yang saya coba itu 1 ekor kena juga, itu tidak menimbulkan efek ke yang lainnya. Iya, tidak penyebaran ke yang lain. Tidak ada penyebaran ke lainnya. Jadi menurut saya lebih efektif ini, dan untuk menangani PMK ini juga nggak perlu panik kalau kita punya alternatif pengobatan, kenapa enggak? Iya. Ini yang harus kita lakukan. Walaupun dia kena PMK atau tidak, ini kita gunakan saja. Ini toh tidak meracuni, meracuni hewan. Iya. Dan dilihat sapi-sapi yang kena PMK, awal mula pakai JST1 itu bisa dilihat dengan nafsu makannya, Pak. Iya. Nafsu makannya tidak berubah sama sekali. Nafsu makannya meningkat atau gimana, Mas? Stabil, ya lebih cenderung kalau sapi sakit kan agak murung ini makannya, males gitu. Kalau ini pas dikasih JSTI, ini tidak ada penurunan itu, cuman masih hypersaliva, keluar ludah terus. Iya. Tapi relatif lebih makannya tetap. Iya. Lukanya pun kita coba semprotkan dengan JSTI, itu juga aman sekali. Iya. Gitu. Itu kalau sudah disemprotkan, ininya lukanya ada perubahan nggak? Ada perubahan, lebih cepat ngelupas. Lepas ya. Lebih cepat ngelupas, lebih cepat kering. Itulah. Lebih cepat kering, terus ya produktivitas cepat kembali. Gitu. Berarti saya yang tadi digarisbawahi yang pertama adalah produktivitas tidak menyebar atau mencegah penyebaran ke yang jauh lebih luas. Katakanlah satu kandang ada 10 ekor nih, 1 ekor sudah kena, itu kan teorinya 9 ekornya itu tinggal menunggu waktu saja. Dan ini tadi Mas Dani menyampaikan dari 32 ekor itu 16 sudah kena. 16 sudah kena, betul. Dan ternyata yang 16 ini dikasih JSTI ternyata tidak menyebar ya? Tidak menyebar. Iya. Hewan yang sakit dan hewan yang tidak sakit pun JSTI kita masukin. Karena pencegahan pencegahan untuk tidak menyebar lebih luas. Iya. Dan terbukti JSTI itu efektif. Itu yang 32 ekor itu satu kandang atau terpisah, Mas? Itu satu kandang. Satu kandang ya? Satu kandang. Tapi ternyata nggak kena ya? Nggak kena. Jadi cuman total positif 16, tidak nambah lagi. Iya. Gitu. Dan itu juga untuk yang proses pertama tadi nafsu makannya tetap ya, atau malah istilahnya bagus ya? Istilahnya lebih baik, tetap lah ya. Kita bilang stabil nafsu makannya, terus habis itu produktivitas tidak terlalu anjlok-anjlok sekali. Iya, betul. Gitu loh, anjlok sekali. Dan ya pokoknya keren lah JSTI. Iya. Ini bisa sangat membantu untuk mengelola PMK. Iya. Memang ini juga menjadi salah satu, kita sengaja sampaikan Mas Dani, karena ini kan menjadi salah satu alternatif. Artinya barangkali menjadi salah satu pilihan alternatif untuk pengobatan yang sapi-sapi itu. Artinya sebenarnya JSTI ini bisa dibuat sendiri.
silakan bisa dibuat sendiri dengan formula-formula, nanti juga bisa dikasihkan. Nanti saya akan kasih kontak personnya, bagaimana membuatnya segala rupa, untuk membuatnya kemudian memformulasikannya seperti apa, saya akan kasih kontaknya. Kalaupun mungkin bagi para peternak yang tidak sempat, ya mangga, itu masih silakan. Kalau ada yang peternak yang bikin, silakan dibuat, silakan, itu terserah. Tapi intinya ini alternatif yang bisa diakses oleh semua peternak sehingga mereka bisa menyembuhkan ternaknya secara sendiri, mandiri-mandiri. Artinya kita sambil nunggu dari katakanlah dari dinas ataupun dari bantuan dari mana, tetapi kan saya kira upaya dari kita juga harus terus dilakukan. Dan alhamdulillah tadi ya beberapa poin yang dicatat. Yang pertama, tidak meningkatkan imunitas ya, tidak menyebar kepada satu yang itu. Yang kedua, tingkat proses penyembuhannya ya lebih cepat. Itu kan juga alhamdulillah. Kemudian juga untuk peningkatan produktivitas susu, Mas, gimana? Boleh cerita nggak? Peningkatan produktivitas susu sebenarnya belum ada. Kembali semula saja sudah baik, Pak. Ya. Kembali semula saja sudah baik. Yang sementara ini masih kembali ke semula. Tapi kalau peningkatan produktivitas susu ya ini mungkin sedang berjalan. Iya, persembunyian itu. Jadi ya mudah-mudahan sih kita yang susu ini bisa kembali terus pulih, amin. Ya. Ini juga produktivitas, kemudian ekonomi masyarakat juga bisa terus bergerak. Amin. Dan ini juga menjadi salah satu kabar gembira barangkali ya, Mas Ani. Saya kira kita juga barangkali ada peternak yang bingung atau seperti mungkin bisa kita bareng-bareng dengan JSI, Jamu Sehat Ternak dan Ikan. Nanti bagi pemirsa yang katakanlah bingung bagaimana ini cara membuatnya, nanti insya Allah di link kita akan coba sampaikan kontak personnya, kemudian juga seperti apa, atau mungkin bukan yang mau katakanlah udahlah saya mau nggak ribet, silakan kontak-kontakan saja lah. Intinya peternak bisa untuk konsultasi langsung, diskusi langsung tentang bagaimana membuat JST ini. Karena tadi sudah terbukti ya, Mas, alhamdulillah. Terbukti. Ya, dan sekarang kalau saya ada 10 liter lagi ya, Mas, untuk ini. Iya, sekarang kita harus 10 liter lagi. Rencananya akan seperti apa nih? Yang rencananya yang 5 liter akan kita pakai untuk peternak-peternak yang sekarang memang sudah terdampak PMK. Iya. Yang 5 liter akan saya cobakan kembali seperti apa produktivitas yang di farm saya sendiri bisa naik atau tidak. Iya. Karena menurut saya kalau di teorinya di PMK itu kalau dia sudah bisa lepas dari PMK, harus bisa kembali ke posisi semula produksi. Iya. Ketika sapi sudah bisa produksi normal, itu seharusnya dengan JSTI ini harusnya bisa lebih meningkat. Tinggal kita gimana merubah pola pakannya, pola hijauannya seperti apa. Iya. Seperti itu. Tinggal menunggu luka-luka kering. Iya. Semuanya normal, itu sudah akan kembali normal semua. Dan untuk para peternak yang sekarang memang sedang terdampak PMK, sabar-sabarlah, telatenlah, dan tetap semangat untuk ternak-ternak kalian. Jangan panik ya? Jangan panik juga. Iya. Karena percuma kita panik, percuma kita berpikir yang enggak. Iya. Karena semuanya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita tenang, kita cari alternatif apapun yang bisa kita lakukan sebaik-baik mungkin. Ya, Mas Ani, tadi terima kasih nih sudah sharing-sharing dengan kita di kesempatan yang pertama ini. Tadi sudah banyak yang disampaikan terkait dengan penanganan PMK di Kecamatan Cigur, khususnya yang ada di ternaknya Mas Dani di Lembah Jaya Kamuning ya. Yeah. Tadi alhamdulillah salah satu alternatif untuk penanganan PMK, salah satunya itu formula JSTI, dan tadi sudah diterapkan dan alhamdulillah menjadi salah satu alternatif. Silakan masyarakat apapun itu yang kira-kira bisa menyembuhkan, mau buat apa silakan. Lebih banyak alternatif untuk penyembuhan itu lebih baik. Nah, ini kami sampaikan langsung karena kemudian karena kaitan JSI ini langsung diterapkan. Ini testimoni juga buat teman-teman sekalian yang peternak sebagai salah satu alternatif. Jadi kalau sudah ada alternatif kan mungkin barangkali para peternak nggak terlalu panik ya, Mas. Betul. Itu nanti seperti apa. Dan saya himbau kepada sekali lagi saya tegaskan juga kepada seluruh peternak yang ada di Kecamatan Cigugur, jangan panik, tetap semangat. Insya Allah kita bareng-bareng saja untuk penanganan PMK ini. Silakan kita bisa menghubungi Satgas desa masing-masing
atau satgas desa kelurahan masing-masing, atau bisa ke satgas kecamatan untuk bareng-bareng penanganan ini. Insya Allah kami sangat terbuka untuk bersama-sama kita tuntaskan atau selesaikan masalah PMK yang di Kecamatan Cigugur. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan, khususnya mobil khusus tentang JSTI, silakan bisa nanti akan saya sharekan untuk yang kontak personal dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian atau proses penyembuhan di ternak masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat buat hadirin sekalian, khususnya para peternak yang saat ini sedang mengalami PMK. Mudah-mudahan PMK ini bisa cepat dilewati dan kembali normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.